Namo Buddhaya. Kalau ada yang nanya, apa agama Buddha ngajarin berbakti sama orang tua? Pasti ada. Tapi ingat, bukan cuma sekedar ngasih harta, ngasih pakaian, ngasih baju, ngasih makanan, ngasih rumah. Bukan itu. Ada 4 cara supaya kita bisa menyatakan bakti kepada orang tua kita. Yang pertama, ajarkan orang tua tentang keyakinan. Kedua, ajarkan orang tua kemoralan. Ketiga, ajarkan orang tua kemurahan hati. Dan keempat, ajarkan kebijaksanaan. Yang pertama, bila orang tua kita belum memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita bimbing agar mereka memiliki keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Bagaimana caranya? Tentu sebagai anak harus meneladani, harus memberikan contoh yang terbaik. Bukan sekedar baca parita, tetapi teladan bagaimana kita sudah menyatakan berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, dan berlindung kepada Sangha. Lanjutnya, langkah awal. Kita setelah memberikan contoh, berikan bimbingan bagaimana memberikan penghormatan kepada guru kita, Sang Buddha. Ajak membaca parita Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Amitabha Buddhaya. Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasatwa. Namo Maitreya Bodhisattva Mahasatwa. Namo Sapi Bodhisattva Mahasatwa. Pujian kepada para Buddha, para Bodhisattva. Selanjutnya, parita pernyataan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatyampi Buddhang saranang gacchami, Tatyampi Dhammang saranang gacchami, Tatyampi Sanghang saranang gacchami. Ayo, ajak orang tua kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentu jelaskan maknanya bahwa berlindung kepada Buddha bukan seperti payung kita memakai perlindungan, bukan, tetapi dengan mengambil teladan kita akan mencapai kesempurnaan seperti yang Buddha telah capai, yang Bodhisattva telah menjadi Buddha. Kemudian berlindung kepada Dharma dengan melaksanakan ajaran-ajaran Buddha secara tepat. Yang ketiga, kita menyatakan berlindung kepada Sangha adalah berlindung kepada Arya Sangha, persamuan makhluk-makhluk suci seperti Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arhat. Untuk kedua kali dan untuk 3 kali, itulah kita jadikan, kita ajak mereka untuk menjadi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua kita, ajak, bimbing orang tua kita mengenal dan melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kesehariannya, agar tingkah laku, perilaku dalam kehidupannya selaras dengan Pancasila Buddhis. Bimbing, ajak, ajarkan. Ini 5 tuntunan Pancasila Buddhis yang patut kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke lah, mereka belum mampu menghafal membaca parta dalam bahasa Paliknya. Kita bimbing yang pertama, mengambil tekad untuk menghindari membunuh. Bertekad untuk menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, tekad untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Lalu yang ketiga, tekad untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, tekad menghindari ucapan yang tidak benar. Dan kelima, tekad untuk menghindari minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi sebagai anak kita pun membimbing orang tua kita kepada jalan Dharma, melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana? Yang ketiga, tadi yang pertama tentang menanamkan keyakinan, kedua menanamkan kemoralan, yang ketiga menanamkan kebiasaan untuk memberi, berdana. Inilah kita ajarkan, kita ajak orang tua menjadi orang yang dermawan. Ayo papa mama, kita bisa memberi, membantu, berdana kepada mereka yang membutuhkan, kepada anggota sangga, kepada para pandita, kepada guru-guru, kepada orang yang membutuhkan. Kita ajarkan mereka untuk berdana. Lalu yang keempat, kita ajarkan orang tua kita memiliki kebijaksanaan. Bimbing, ajak diskusi tentang hal-hal yang belum dipahami. Bapak Ibu, sahabat muda, mengajarkan orang tua menjadi orang bijaksana bukan kita menggurui, tetapi dengan berdiskusi, dengan meluruskan pandangan-pandangan orang tua kita yang keliru. Ayo, sebagai anak punya tanggung jawab untuk menyatakan bakti kepada orang tua. Bukan sekedar uang, bukan sekedar materi, tetapi kembali kita ajarkan ajaran-ajaran yang memang patut orang tua miliki dalam perilaku sehari-hari. Inilah agar kita mampu membantu, membimbing orang tua kita untuk memiliki pandangan yang benar sesuai dengan Buddha Dharma. Mulailah sekarang, mulai hari ini. Tapi ingat, kita bukan menggurui orang tua, tetapi mengajak mereka, membimbing mereka untuk aktif dalam hal-hal berbuat baik. Ya, misalnya orang tua kita belum pernah ke wihara, ayo ke wihara, antarkan orang tua kita. Bila kita memang padat dan sibuk, ya untuk 2-3 kalinya kita bimbing mereka ke wihara. Nah, lalu setelah mereka aktif, berikan motivasi, berikan sarana-sarana yang memang harus kita dukung. Ya, seperti mungkin kalau kita ada kendaraan, kita antarkan orang tua kita ke wihara yang terdekat, yang nyaman buat mereka. Akhirnya keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan mereka akan berkembang. Semoga kita bisa menanamkan hal-hal yang lebih baik dan yang lebih membuat orang tua kita bahagia dalam berbuat baik. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.